Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Bapak Ibu dosen, penguji, ujian kinerja, PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Zainullah SPDI. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Program studi guru kelas MI dengan NIM 1870213252511. Pada hari ini, Rabu 1 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan video praktek pembelajaran ilmu pendidikan kewarganegaraan di Madrasah Ibtidaiyah Darul Ulum Sumber Kiki, Desa Pringgawirawan, Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, dengan materi hak dan kewajiban dalam melaksanakan aturan. Sekian dari kami. Semoga bermanfaat bagi anak-anak kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Bagaimana kabar pagi hari ini? Luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Anak-anakku semuanya dalam keadaan sehat sehingga sekarang bisa melakukan aktivitas kegiatan belajar di pagi hari ini. Alhamdulillah. Selanjutnya anak-anak, sebelum kita berdoa, Bapak absen dulu ya. Saya absen dulu. Pertama, Yusril, Abdul Rauf, Faizah, Tania. Sebelum Bapak Guru memulai pelajaran, saya seperti biasa yaitu anak-anak berdoa terlebih dahulu. Kepada siapa yang biasa memimpin doa, kepadanya dipersilakan untuk berdiri, nak. Dipersilakan, nak. Satu, tepuk jari dua, tepuk jari tiga, tepuk jari empat, tepuk jari lima. Bila kita berdoa bersama, Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Berdoa terus mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, biar kita semangat, ayo kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Dipersilakan berdiri, nak. Ya, terima kasih. Pancasila, akulah pendukungmu. Seperti biasa, kalau memulai pelajaran harus fokus enggak? Harus fokus enggak? Harus fokus. Coba Bapak mau tahu seperti apa tepuk fokus. Coba mulai. Tepuk fokus.
melihat, mendengar, mengingat, fokus. Anak-anak, sekarang kita harus tahu tujuan dalam pembelajaran di pagi hari ini sesuai dengan tema bab 2 kewajiban dan hak dalam melaksanakan aturan. Tujuan pembelajarannya itu apa? Coba anak-anak dipersilakan nomor 1 itu apa? Menjelaskan mana aturan. Bagus. Yang kedua itu apa? Bagus, menjelaskan makna kewajiban dan hak. Yang ketiga itu apa? Menjelaskan makna kewajiban dan hak, baik itu di rumah, baik itu di sekolah, baik itu di lingkungan sekitar. Kemudian tujuan pembelajaran yang nomor 4 itu apa? Menjelaskan manfaat mengatur aturan di rumah, sekolah, dan lingkungan sekitar. Iya, nomor 4 yaitu menjelaskan manfaatnya kalau kita patuh pada aturan, baik itu di rumah, patuh aturan baik itu di sekolah, kemudian patuh di lingkungan sekitar. Ini menjelaskan apa manfaatnya. Kemudian nomor 5 apa nak? Iya, bagus. Nomor 5 menjelaskan akibat apabila anak-anak tidak patuh sama aturan. Baik aturan di rumah, tidak patuh aturan yang ada di rumah, tidak patuh aturan yang ada di sekolah, tidak patuh sama aturan yang ada di lingkungan sekitar. Apa itu mana aturan? Mana aturan? Coba anak-anak, saya mau tanya. Ada yang tahu nggak apa itu aturan? Bagus, apa nak? Subhanallah, luar biasa. Namanya diroyhan, yaitu sesuatu yang harus kita patuhi, itu namanya Coba kira-kira ada yang lain nak? Ada yang mau jawab? Apa itu aturan? Ayo jangan malu. Apa itu aturan? Ayo. Bagus. Adik Rafiq, dipersilakan nak. Sesuatu yang harus kita patuhi itu namanya aturan. Bagus juga. Iya, gak apa-apa meskipun. Ayo, bagus. Sesuatu yang harus kita lakukan. Bagus. Beda. Attack, tapi tujuannya itu yang harus kita lakukan. Yang harus kita patuhi. Itu makna daripada aturan. Jadi aturan itu sesuatu kegiatan, sesuatu pekerjaan yang kita harus taati, itu namanya sesuatu yang harus kita taati itu namanya aturan. Padahal Bapak ini belum menjelaskan ini, masih belum ditampilkan apa itu namanya slideshow selanjutnya, tapi anak-anak sudah tahu. Bapak guru masih belum menjelaskan, tapi anak-anak ini sudah tahu. Coba ini. Lah, ini aturan, tindakan atau perbuatan yang harus kita laksanakan. Tujuannya agar tercipta ketertiban. Tujuannya itu biar kita kemudian apapun yang kita kerjakan sesuai dengan aturan itu, yaitu agar tercipta ketertiban. Kemudian selanjutnya, aturan dibuat agar kita bersikap tertib. Di sekolah, agar kita bisa bersikap tertib. Kemudian kerapian, kerajinan, piket kelas, dan sebagainya. Dengan begitu, suasana akan menjadi rukun dan damai. Apa itu kewajiban dan apa itu hak? Kira-kira ada yang bisa menjawab apa itu kewajiban? Nak? Bagus ini. Sesuatu yang harus kita laksanakan. Bagus, sesuatu yang harus kita laksanakan dulu ini.
Adik Hafiza. Kita harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Subhanallah, sesuatu yang harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Berbeda, tapi tujuannya itu sama. Kita laksanakan. Kemudian, adik Rauf, sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Bagus, nak. Adik Raihan jawab lagi. Subhanallah. Pengertian kewajiban. Apa itu kewajiban dan hak? Kewajiban ialah sesuatu yang harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Syukur aku mendapatkan nilai yang bagus. Ketika kita itu sudah kalian, aku akan belajar dengan giat. Kalian sudah belajar dengan giat, maka kalian akan mendapatkan nilai yang bagus. Itu hak yang harus kalian diterima kalau kalian sudah giat belajar. Jadi kalau kalian giat belajar, maka kalian akan mendapatkan nilai yang bagus. Selanjutnya, kewajiban dan hak anak di rumah. Ini, ada kewajiban dan hak anak di rumah. Coba, tidak usah banyak-banyak jawabnya. Kalau yang penting, simple, tepat. Coba, kira-kira apa, nak? Bagus, luar biasa. Coba, ini bagian kelompok depan kau dah jawab. Apa, nak? Apa kewajiban di rumah, nak? Kewajiban di rumah, ya. Membantu orang tua. Subhanallah, luar biasa. Itu kewajiban kita di rumah, kewajiban anak. Di rumah melaksanakan ibadah. Luar biasa. Luar biasa. Melaksanakan ibadah. Apalagi, nak? Belajar dengan giat. Itu belajar dengan giat. Itu kewajiban kita, kewajiban anak di rumah. Belajar dengan giat. Membantu orang tua. Itu kewajiban kita. Menghormati kepada guru. Itu namanya kewajiban anak di rumah. Jawaban anak-anak semuanya ini. Pak Guru masih belum menjelaskan benar enggak ini. Coba buktikan. Kewajiban anak di rumah. Kewajiban di rumah. Yaitu antara lain membantu pekerjaan rumah yang mudah. Contohnya mengambil air, membantu orang tua. Ya tadi ada jawabannya. Ada yang jawab kayak ini. Selanjutnya. Kemudian kewajiban di rumah, mengerjakan pekerjaan rumah yang mudah. Hak di rumah yaitu antara lain mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Ya, coba hak di rumah yaitu mendapatkan apa? Kasih sayang dari orang tua. Coba sekali lagi, Pak ulang. Apa saja, nak, kewajiban di rumah? Satu saja, yaitu membantu orang tua. Sekarang hak di rumah itu apa? Mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Bagus. Selanjutnya, ini. Nah, kewajiban dan hak dalam pelaksanaan aturan. Yaitu kewajiban dan hak dalam pelaksanaan aturan di rumah. Contohnya, kewajiban pelaksanaan aturan di rumah. Seperti ini. Melaksanakan ibadah. Ada yang menjawab melaksanakan ibadah tadi. Bagus. Adik Faiza tadi menjawab ini. Kemudian selanjutnya menghormati orang tua. Menghargai orang tua. Menghormati orang tua. Itu kewajiban kita. Ingat ya. Bapak paling tidak senang. Kalau kalian ternyata lebih menghormati kepada orang lain. Tapi kepada orang tua kalian sendiri tidak menghormati. Bapak guru tidak senang. Kemudian selanjutnya, membantu orang tua melakukan pekerjaan di rumah. Seperti halnya membantu ngambil air, membersihkan, itu memasak, mencuci piring. Selanjutnya, membantu orang tua melakukan pekerjaan di rumah. Seperti halnya mencuci piring dan sebagainya. Kemudian, belajar dengan giat. Iya, bukan hanya di sekolah. Di rumah itu harus belajar dengan giat. Anak-anak kadang kalau di rumah tidak belajar. Jangan. Harus giat, belajar. Bukan hanya di sekolah, yaitu di rumah juga belajar. Wajib bagi kita itu. Selanjutnya,
menyayangi adik kakak. Hak dalam pelaksanaan aturan di rumah. Sekarang hak. Kalau tadi kewajiban. Pertama yaitu mendapatkan tempat tinggal, dapat rumah dari orang tua. Ya, seperti yang sudah kalian itu rasakan, itu kalian yaitu kalian punya punya rumah yang kalian itu bersama dengan orang tua. Itu hak. Apa itu hak? Kembali pada materi yang di depan. Apa itu hak? Apa itu hak? Sesuatu yang harus kita terima ketika kita sudah melaksanakan kewajiban. Ketika kalian sudah cukup, nak. Ketika kalian sudah melakukan kewajiban, maka kalian akan menerima hak. Apa itu haknya? Mendapatkan tempat tinggal dari orang tua. Kalau kalian menghormati kepada orang tua, kalau kalian sayang adik sama kakak, maka nantinya kalian akan mendapatkan tempat tinggal dari orang tua yang bersama dengan orang tua. Selanjutnya, nak, mendapatkan kasih sayang dari orang tua, mendapatkan kasih sayang dipeluk. Nah, saya kangen sama anak, saya kangen sama Rafiq, saya kangen sama Pak Iza dan sebagainya. Itu merupakan kasih sayang dari orang tua. Ada enggak yang dipeluk? Ada enggak yang dikasihani? Semua ya. Dikasihani semua? Dipeluk semua? Sayang semua? Alhamdulillah disayangi semua. Insya Allah saya yakin anak-anakku semuanya, karena sudah sudah saya lihat amati itu luar biasa. Insya Allah semuanya disayangi sama orang tua. Kemudian selanjutnya, mendapatkan makan sehat, mendapatkan makanan sehat. Kalian itu ketika sudah melaksanakan kewajiban di rumah, sampai kalian yaitu mendapatkan makan dari orang tua. Bu, apa nak? Mau makan, Bu? Saya baru datang dari sekolah. Iya, nak. Ntar lagi ya. Nah, saya ambilkan gitu. Itu mendapatkan makanan dari orang tua. Kemudian selanjutnya, memiliki waktu bermain. Ya, memiliki waktu bermain. Selanjutnya, bisa bermain di rumah. Karena hak kalian itu. Mendapatkan kesempatan untuk bersekolah. Itu biasanya orang tua ketika sudah punya anak seusia ke umur 4 tahun sudah disekolahkan. Dari tingkat PAUD, TK, setelah itu dilanjutkan tingkat MI, madrasah, kemudian dilanjutkan ke tingkat selanjutnya. Itu hak kita. Mendapatkan sekolah dari orang tua. Kita bersekolah, yang mana yang menyekolahkan itu orang tua. Selanjutnya, nak. Kewajiban dan hak dalam pelaksanaan aturan di sekolah. Kewajiban dalam pelaksanaan aturan di sekolah. Ini. Kalau tadi itu kewajiban di rumah, kemudian hak di rumah, sekarang kewajiban yaitu di sekolah. Memberi salam saat bertemu guru dan warga sekolah lainnya. Assalamualaikum Pak Guru. Salam gitu. Selanjutnya, bertutur kata lembut dan santun kepada guru warga sekolah lain. Harus sopan, tutur katanya harus sopan. Gimana Bapak kabarnya? Ya, harus sopan. Kemudian selanjutnya, termasuk diantaranya ke penjaga sekolah, harus sopan. Ketua yayasan, kita harus sopan. Guru kita kepada guru kita, pokoknya kita harus bertutur kata lembut dan santun kepada guru dan warga sekolah. Jadi warga sekolah diantaranya, termasuk diantaranya penjaga sekolah. Kemudian memperhatikan saat guru sedang mengajar. Ini penting. Mengerjakan tugas dari guru dengan penuh tanggung jawab. Ini anak-anak, tolong ini kerjakan ya. Kerjakan yang baik. Kerjakan yang baik ini, tugas ini. Itu harus dikerjakan. Harus kalian mematuhi apa yang sudah diperintah oleh guru. Karena ini merupakan kewajiban anak di sekolah.
Jangan ngeyel. Ada lagi Pak Guru. Gak boleh. Gak boleh. Karena itu sudah kewajiban kalian itu kalau ada di sekolah. Tadi itu yang saya terangkan dari awal. Karena kita sudah terikat dengan aturan. Terikat dengan aturan. Selanjutnya, kalau kewajiban tentunya ini mematuhi tata tertib sekolah, caranya tiba sekolah tepat waktu. Ya, alhamdulillah semuanya tiba tepat waktu. Kemudian memakai pakaian seragam sesuai jadwal dengan rapi. Kemudian menjaga nama baik sekolah. Iya. Ini merupakan mematuhi tata tertib ini ya. Kemudian mengikuti kegiatan upacara bendera dengan tertib. Kemudian menjaga kebersihan sekolah. Kalau sudah ada tata tertib, maka kewajiban kita untuk mengikuti aturan-aturan di sekolah. Selanjutnya, hak dalam pelaksanaan aturan di rumah. Ya, kalau kalian sudah melaksanakan kewajiban di sekolah, maka kalian akan menerima hak. Kira-kira, ada yang tahu nggak? Kira-kira apa itu hak di sekolah? Mendapatkan pelajaran, bagus. Mendapatkan ilmu, ya sama, bagus. Mendapatkan kasih sayang dari guru, ya sudah cukup, luar biasa. Ini kita saksikan bersama. Mendapatkan ilmu pengetahuan. Kemudian mendapatkan ilmu, seperti tadi itu. Bermain bersama teman. Biasanya kalau di sekolah, bermainnya itu kapan, nak? Ya istirahat, dipersilakan kalian bermain. Bapak guru udah melarang. Tapi di waktu kita istirahat. Selanjutnya, menyampaikan pendapat. Itu hak kalian. Bapak guru, saya berpendapat Pak Guru. Saya mau pendapat Pak Guru. Menurut saya, piket kelas ini harus per kelompok ada 5 orang. Karena tempatnya terlalu lebar. Gak apa-apa, sampaikan. Itu hak kalian menyampaikan pendapat. Menyampaikan pendapat itu hak kalian. Selanjutnya, mendapatkan nilai belajar, mendapatkan nilai hasil belajar. Mendapatkan nilai hasil belajar, yaitu nilai, raport, dan sebagainya. Bahkan ketika lulus kita berhak untuk mendapatkan ijazah. Selanjutnya, menggunakan fasilitas sekolah seperti halnya kalau ada perpustakaan, kalian sambil dibaca di sana. Ya, yaitu menggunakan fasilitas sekolah seperti perpustakaan. Sekarang kita saksikan bersama, yaitu video tentang kewajiban-kewajiban di rumah dan di sekolah. Kita saksikan ya nak ya. Ini hak kewajiban di sekolah. Hai anak-anak, selamat pagi. Dalam video kita kali ini, kita akan belajar tentang hak dan kewajiban siswa di sekolah. Namun sebelumnya, jangan lupa klik tombol like dan subscribe. Harus kalian menghormati kepada masyarakat lain. Kemudian menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Harus kalian itu kalau kalian mau buang sampah, buanglah sampah pada tempat. Karena kewajiban kalian di lingkungan sekitar, yaitu juga menjaga kebersihan di lingkungan sekitar. Karena anak-anak sudah mendengarkan materi yang sudah saya jelaskan tadi, Bapak memberikan tugas kepada anak-anak tentang materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Guru. Tolong, ini nanti per kelompok bisa-bisa dipanggil semua, bisa-bisa ya 2 atau 3 perwakilan saja. Ini tugasnya ya, ada 3 lembar. Ya, 1 yaitu apabila tidak mematuhi aturan, akibatnya itu apa? Ini. Kemudian selanjutnya hak dan kewajiban di rumah itu apa? Ini saya lihat lebar ya.
Aturan di sekolah adalah pedoman yang dibuat. Ayo, kerjakan. Bisa kalian diskusi sama temannya. Bisa diskusi dengan temannya, yuk. Tadi materinya sudah saya jelaskan. Itu apa? Buang sampah sembarangan, maka akan timbul apa? Akibatnya itu apa? Tidak melaksanakan piket kelas. Ayo, tadi yang sudah mengerjakan tugas, ya ada 5 kelompok. Yang dipanggil langsung maju ke depan. Tidak boleh malu. Dipersilakan nak. Pertama kelompok dari Hafizah Zahra Rizka. Dipersilakan dibaca nak. Jangan malu nak ya. Ada di tengah yang ketua kelompoknya. Dipersilakan. Yuk. Baca itu. Masalah yang timbul. Selanjutnya, yaitu kelompok dari Faizah, Maryam, dan kawan-kawan. Tania, Aisyah, dipersilakan nak. Maju ke depan, pelan-pelan. Ketua kelompok ada di tengah. Sini nak. Nah, dipersilakan. Dibaca langsung tabel ini. Dipersilakan. Tabelnya. Masalah yang timbul kalau tidak patuh sama aturan. 1. Terus apa masalah yang timbul nantinya? Tempat akan menjadi kotor. Bagus. Lanjut nomor 2 nak. Tidak melaksanakan piket kelas. Bagus. Apa masalah yang timbul nak? Saya panggil ya. Atas nama Muhammad Hafid Royhan beserta temannya. Adi Abdul Rauf, Adi Aldi. Pelan-pelan nak. Pelan-pelan. Siapa yang baca ada di tengah? Yuk dipersilakan. Bagus. Langsung B. Masalah yang timbul itu apa kalau tidak patuh sama aturan? Dipersilakan. Terus atas nama Vivi, Amel, dan siapa? Fitria. Dipersilakan nak. Ke depan. Jangan malu ya. Ya, terus ada di tengah lah. Langsung ke B. Perilaku kalau tidak patuh sama aturan dan apa masalah yang timbul nak. Dipersilakan. Baca butiran nomor 1 itu. Ya anak-anak, karena sudah pembelajaran sudah selesai, kita sudah tahu. Tadi sudah dijelaskan tujuan pembelajarannya yaitu ada berapa? Ada 5. Tentang masalah makna aturan, kemudian yang kedua hak kewajiban, kemudian hak dan kewajiban dalam melaksanakan aturan di mana? Di rumah, apalagi di sekolah, apalagi kemudian di lingkungan sekitar, kemudian selanjutnya nomor 4 manfaat ketika kita mematuhi aturan di mana? Di rumah, apalagi di sekolah, apalagi di lingkungan sekitar. Yang terakhir dari tujuan pembelajaran tadi itu, yang sudah kita sampaikan, yang sudah Bapak Guru sampaikan, yaitu akibat apabila kita tidak mematuhi terhadap aturan di rumah. Tidak mematuhi aturan di mana lagi? Tidak mematuhi aturan di mana lagi? Di lingkungan sekitar. Karena pembelajaran pada pagi hari ini sudah selesai, mari kita pembelajaran pada pagi ini kita akhiri dengan pembacaan doa. Dan kepada yang bertugas dipersilakan berdiri nak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan duduk kembali nak. Terima kasih. Semoga ilmu yang didapatkan yaitu bermanfaat dan barokah. Dan semoga ke depan anak-anak itu tambah semangat dan tambah hebat. Sekian. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.